Aku berharga
sudah henti, tinggal untuk menari buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau menari buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan malu-malu, colek kanan kirinya. Kita menari buat Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk perkenalan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa asal bersama membantu. Kami kuat, kami menang Tuhan. Kami tahu Tuhan di setiap musim kehidupan kami harus selalu
kiranya kami terus senantiasa menyadari bahwa penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami adalah penyertaan yang sempurna. Haleluya. Yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, yang sekali-kali tidak akan pernah mengasihi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Ya, salam. Silakan duduk. Ya, saya percaya semua saudara senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang komunikasi. Komunikasi yang efektif bukan seberapa banyak yang kita bicarakan, tapi komunikasi yang efektif adalah seberapa banyak yang bisa kita dengar. Sebab apa yang bisa kita dengar, maka kita memahaminya, kita mengerti, kita mengetahui, maka pasti itu akan kita lakukan. Amin. Yang pertama, Mazmur 94 ayat 9. Mazmur 94 ayat 9. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Artinya melalui ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan senantiasa memandang serta memberikan telinganya kepada setiap kita semua anak-anaknya. Amin. Mata dan hati Tuhan selalu senantiasa tertuju kepada setiap kita. Bahkan Dia selalu senantiasa mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Dia. Hal ini kita belajar dari Raja Daud, terambil dari Mazmur 66. Di situ dikatakan Mazmur 66 mulai dari ayat 16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Raja Daud memberikan kesaksian kepada setiap kita umat Tuhan, dan dia minta agar kita menaruh perhatian atas apa yang disampaikan. Sebab hal ini bukan merupakan sesuatu yang asing bagi setiap kita, karena kita semua adalah anak-anaknya yang takut akan Tuhan, artinya mempunyai rasa hormat, respek yang dalam terhadap Dia. Sebab Dia tidak akan pernah mungkin tergantikan di dalam setiap hati kita oleh sesiapapun juga. Bahkan orang terdekat kita pun gak akan sanggup mampu menggantikan Dia di dalam setiap hati kita. Amin. Hal itu kenapa? Karena begitu sangat amat peduli dan Dia begitu sangat amat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Bagaimanakah mungkin dari yang baik keluar yang jahat? Tidak akan pernah mungkin. Amin. Dia Tuhan yang baik, maka rancangannya pasti selalu senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Di situ dia kata, aku hendak menceritakan apa yang dilakukan terhadap aku. Artinya, anak-anak tentu harus mempunyai kesaksian dan bukti atas hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ayat 17. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Wow. Dia berseru dengan mulutnya. Artinya apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal itu bukan tidak mempunyai alasan, karena kita tahu Daud dari sejak muda dia selalu senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Konsep dan pola pikirnya berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Kakak-kakaknya yang lain pada waktu Goliat menghina, menista suku bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mereka melihat dan menimbulkan ketakutan. Dan akhirnya apa? Mereka bersembunyi, tidak berani bertindak. Tapi Daud mempunyai hati yang berbeda. Dia melihat Goliat, dia takut. Tetapi rasa takut itu bukan untuk membuat dia menjadi sembunyi, tapi rasa takut itu justru membangkitkan keberaniannya. Amin.
Bukan berarti nggak ada ketakutan, tapi ketakutan itu tidak sanggup membuat kita lari dan bersembunyi. Haleluya. Amin. Tapi pada waktu kita lihat itu justru membangkitkan keberanian bagi kita. Jangan lari, hadapi. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara yang tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Raja Daud dan bahkan kita semua bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Bersyukur kita umat pilihan Tuhan dalam perjanjian baru. Sebab Tuhan itu bukan lagi di luar kita, tapi Tuhan itu ada di dalam kita. Amin. Amin. Jadi pada waktu kita mengalami kemenangan, itu bukan semata-mata Tuhan yang mengerjakannya untuk kita, tapi Tuhan mengerjakannya di dalam kita. Amin. Sehingga kita mampu menghadapi setiap permasalahan yang ada di luar. Akhirnya timbul apa? Dari mulut yang berseru-seru akhirnya timbul apa? Pujian, penyembahan, pengagungan akan Allah. Haleluya. Amin. Ada pujian yang saya kadang-kadang siapa yang dapat konflik? Semua konflik. Yang sering menjadi rekan konflik kita siapa? Siapa? Suami. Suami. Itu ya sama lah, namanya berkeluarga. Nah, waktu konflik itu kadang-kadang saya sakit konflik itu. Jadi pagi-pagi jam 8 saya ke Bogor permainan aja, ngopi di Bogor sendirian. Rencana mau nyambung puncak pas biar ngadem dikit. Tapi Tuhan balik deh. Balik. Sebelum balik apa? Doa. Mengikuti ego mudah atau tidak? Mudah. Jadi ribut berapa lama nggak baik-baikan? Nggak mudah. Tapi roh Tuhan yang ada pada kita yang memberikan nasihat dan kemampuan kepada kita untuk bisa melihat cara menyelesaikan konflik itu. Bukan lari dan meninggalkan, tapi balik. Amin. Hampiri sumber konflik itu dengan berkata, I'm sorry. Berikan tepuk tangan. Amin. Berat. Kadang-kadang setelah itu perlu satu pujian, naikkan kepada Tuhan. Dan ada air mata yang mengalir. Berharap itu nimbrung, enggak tuh, cuek aja. Tapi yang paling penting, hati kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ternyata penghalang antara kita dengan Tuhan nggak ada lagi lain niat. Saya percaya kita semua di dalam Tuhan, Anda bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Tetapi sekalipun roh Allah dalam hidup saudara, tapi saudara masih punya daging di dalamnya. Dan daging itu harus terus, jangan diberikan kesempatan. Begitu diberikan kesempatan, akhirnya lihat, timbulnya sih tidak langsung terekspos, tapi timbulnya dari sebuah niat. Di situ dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hati, coba lihat betapa liciknya hati dan betapa kerasnya hati. Dia lebih licik dari segala sesuatu, bahkan dia lebih keras daripada batu. Amsal berkata, jangan orang percaya kepada diri sendiri adalah orang bebal. Tetapi tentu kita sudah tidak di tempat itu lagi, sebab kejahatan sudah tidak lagi punya tempat di dalam hidup kita. Amin. Yang jahat tidak akan pernah mungkin bisa masuknya ngomong ke dalam hidup kita. Dia perlu izin dari kita. Nah, kalau ada hal yang jahat yang bersifat menghancurkan kita, kejahatan itu menyakiti hati.
bukan memberikan kepuasan kepada hati kita, tetapi justru kejahatan itu menyakiti setiap hati. Nah, kalau hati itu udah sakit, baru kecenderungannya menyakiti aja ya. Boleh bilang saya mandiri kamu sendiri, berhenti menyakitin orang. Amin. Pada waktu Anda bilang tidak, enggak. Amin. Nah, kalau Anda iyakan, nah itulah yang menjadi penghalang. Apa yang hilang? Damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan hilang. Pengendalian, penguasaan diri itu hilang. Sedangkan itulah merupakan sumber kekuatan kita di sepanjang musim hidup kita. Dan itu kita terima bukan karena perbuatan kemampuan kita. Itu kita terima semua semata-mata karena anugerah dan kasih karunia serta dengan iman kepadanya kita mendapatkannya. Amin. Oleh sebab itu juga perlu senantiasa dijaga. Kan buat kita tuh Tuhan mendengar. Saya percaya Tuhan selalu dengar kita. Amin. Saya nggak menghakimi, tapi boleh jadi introspeksi agar kita bisa menilai diri kita sendiri. Pertanyaannya, kalau Tuhan selalu mendengar kita, kita selalu dengar Dia. Ini sebab kita hanya tahu bahwa Tuhan selalu dengar saya. Tapi pertanyaan, kita dengar Dia kan? Seringkali kita misi di situ. Kalau kita cuma selalu mau didengar, enak gak sih kira-kira kalau bertemu dengan orang yang maunya didengar, ya, tapi kalau kita mau nggak pernah berhenti di ngomong. Halo, nggak enak bilang maksudnya, nggak ada yang di sini, kan? Sedemikian juga dengan Tuhan. Kamu mau Dia dengar kita. Cuma ini nih yang paling penting. Kita juga mesti dengar dong apa yang Dia sampaikan. Dan ini Anda gak perlu tunggu orang lain berbuat buat kamu. Anda gak perlu konseling ke orang lain untuk menyatakan apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu dan akan saya ambil keputusan itu menjadi keputusan saya. Anda bisa dengar langsung. Gak tunggu dinubuatin, saya gak ngerti dengan nubuat dan karunia, enggak. Tapi yang gak bisa di situ terus. Hamba tuh yang mempunyai karunia bernubuat rame aja, mantri gitu ya kan, ngomong direkam-rekam segala. Ada Alkitab yang dia juga tiap hari kamu baca. Saya nggak anti dengan penglihatan, dengan mimpi-mimpi, nggak anti bisa saja kan bekerja di tempat itu. Tapi itu kan Anda terima melalui orang lain. Anda harus terima langsung dari Tuhan. Saya memikirkan ini Pak. Saya berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab. Ya itulah jawaban. Kenapa? Karena roh Tuhan udah ada di dalam hidup kita. Amin. Dan Dia akan menuntun kita. Seringkali kita berdoa Tuhan, ini itu, ya kan? Sepertinya Tuhan gak jawab. Padahal Tuhan pasti jawab setiap apa yang kamu doakan kepada Dia. Cuma kalau kamu maunya audible, bong. Anda perlu tanda lah segala macam gitu. Harusnya ya dong, kita bertumbuh dong. Mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Kadang-kadang saya kalau tanya sesuatu tuh, ya, apakah saya mau sesuatu ke depan? Saya berdoa, Tuhan ke depan gimana? Terus saya duduk diam gitu, nggak jalan. Jalan nggak? Jalan tuh. Depannya di sana, depannya GPS, belum lagi. Artinya apa? Tuhan pasti dengar dan jawab setiap doa saudara. Nah,
namun seringkali itu kamu maunya sesuatu yang kamu dengar, wah yang audible. Kalau itu nggak ini, Anda nggak jalan. Kan jalan aja. Amin. Amin. Haleluya. Karena saya ajar anak-anak saja tergantung dengan ya. Kamu harus tahu kemana kamu pergi. Amin. Pakai map. Untuk apa? Ngecek aja. Ngecek apa enggak di depan. Tapi map juga kadang-kadang nyesatnya. Itu macet keluar, itu keluar dari tol keluar. Depan suruh masuk lagi. Iya enggak? Itu. Kalau kita lihat, kita jalan terus. Dengar baik Bapak Ibu. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah menyertai setiap kamu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Wow. Nah, doa ini juga merupakan satu hubungan refleksi daripada kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan firman-Nya dia akan sampaikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya tubuh ini menjadi bejana Roh Kudus Allah. Tubuh ini harus penting selalu dipenuhi dengan firman. Karena firman itulah yang akan berbicara kepada setiap kita semua. Amin. Luar biasa kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dia berikan kepada kita ide-ide cemerlang untuk mengerjakan segala sesuatunya dan pasti sukses. Amin. Sekalipun buru-buru tungguin tapi gak nyambung kembali. Pasti jalan. Supaya kamu gak punya utang budi sama pendeta. Amin. Haleluya. Amin. Dan kalau kamu punya masalah, kamu ada bersedia jalan sendiri sama Tuhan. Gak apa-apa kejedot-kejedot, gak penting. Yang penting kamu tahu arah. Sebab hati Tuhan adalah tujuan hidup kita. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia daripada Allah. Anda ditebus dengan darah yang mahal. Anda bukan lagi orang berdosa yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sekarang Anda sudah menjadi orang benar. Haleluya. Amin. Karena Anda dibenarkan di dalam Yesus Tuhan. Maka lihat, Yesus Tuhan, iman firman-Nya itu ada di dalam kita. Amin. Ini nih yang membuat kita teduh, membuat kita tenang. Ini nih yang buat gue pakai setelan dulu nih. Karena ada Mama Love You datang pakai merah, gue mesti pakai blazer. Amin. Dia tidak menolak dan kasih setianya. Itu kasih dia kan nggak pernah berubah. Dan kasih yang tidak berubah itu juga setianya nggak pernah berubah dengan kita. Dia mempunyai kasih yang gak berubah. Dan dia juga gak pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Kalau dia berubah setia kepada kita, dia berubah kasih kepada kita. Dia bukan Tuhan. Siapa yang biasanya kasih berubah dan kesetiaannya gak suka berubah? Siapa? Siapa? Ya karena kamu bukan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan gak gitu. Yesus itu luar biasa. Amin. Nah sekarang, ayo dalam dimensi perjanjian baru, Roma 8 ayat 26, coba kita lihat. Roma 8 ayat 26. Demikian juga apa? Demikian juga Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ingat tuh, kelemahan itu bukan jati diri dan identitasmu. Jadi identitasmu sekarang ada di dalam dimensi roh itu. Roh kamu gak lemah. Jiwa dan tubuhmu seringkali itu yang lemah. Oleh sebab itu hiduplah di dalam roh itu. Amin. Maka rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu pun kuat dan sehat. Haleluya. Amin. Dan roh itu tuh, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena isi doa kita seringkali yang kita sampaikan kepada Tuhan, hanya kita minta Tuhan selesaikan masalah kita di luar kita. Kita selalu memperalat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita.
Kita nggak punya pemahaman yang benar untuk menyelesaikan masalah kita. Mana lebih enak? Suruh Tuhan selesai, atau kita punya pemahaman yang benar sehingga kita mampu menyelesaikannya? Mana lebih enak? Yang kedua. Amin. Berikan tepuk tangan. Itu supaya kita punya experience, kita punya pengalaman bersama dengan dia. Saya bertobat dari 30 tahun lalu kan gak langsung jedok jadi seperti ini. Ada step by step yang dijalani, dihidupi, mentok sana, mentok sini. Amin. Kantong kembung, kantong kempes, itu dijalani. Dan di tengah kondisi seperti itu tetap terus berharap kepada Tuhan, karena roh itu nggak pernah lemah. Tanya anak-anak dan istri saya, kadang-kadang mereka sedikit jealous lihat hidup dan pola gaya hidup saya. Saya bilang ya jangan jealous dong, ikutin dong. Tapi kalau santai amat sih, kalau relax amat sih, mau apa lagi? Perlu pil relax? Perlu? Ya makan firman, berikan tangan. Dulu relax ekstasi orang minta. Sekarang dia relax sama Tuhan, santai aja. Dan di hidup kita tuh udah dimensi. Biar aku bersama dengan seluruh keluargaku senantiasa terus berada di dalam hadirat di hadapan Engkau. Amin. Amin. Selama-lamanya, bukan cuma di dalam dunia, entah kan kita di surga juga di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah sebelum ke sana kita belajar dulu di sini. Bagaimana kita senantiasa hidup di dalam hadiratnya. Haleluya. Amin. Amin. Nah seringkali kita selalu pakai Tuhan untuk menjadi, seringkali kita peralat Tuhan. Padahal Tuhan maunya tuh agar kita bisa mandiri bersama dengan Dia, sebab Dia telah berikan kuasa, Dia berikan kemampuan kepada kita untuk menaklukkannya, Dia berikan kita ide-ide cemerlang untuk mengkreasi semuanya. Haleluya. Sehingga keberhasilan menjadi bagian hidup kita. Nah untuk itu diperlukan kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Orang yang gak sabar itu lihat akan mengalami kerugian. Haleluya. Amin. Tapi bukan berarti sabar terus nggak bertindak, lebih rugi lagi. Kenapa? Karena nggak bisa meraih semua itu. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak tercapai. Oleh sebab itu Kristen lahir baru bertobat, dibaptis dengan baptisan air, dan Anda juga perlu minta baptisan kuasa Roh Kudus, sehingga Anda bisa berdoa di dalam dimensi yang jiwamu nggak ngerti, tapi rohmu nangkep. Ada teduh, ada tenang, meneduhkan kegelisahan kita. Itu karunia. Yang paling utama betul keselamatan. Tapi setelah kau diselamatkan, Dia memberikan kita karunia-karunia untuk melengkapi kita di sepanjang musim hidup kita. Di samping yang paling penting adalah karakter itu, dan jangan dipisahkan. Anugerah keselamatan disertai dengan karakter, juga disertai dengan semua karunia. Haleluya. Amin. Itu semua kita ambil karena memang diperuntukkan buat kita. Coba contoh nih, kalau karunia kamu ngambil, kamu pesan nasi goreng spesial, disampaikan spesial dengan daging kambingnya, dengan semuanya, pokoknya ada telurnya di atasnya. Itu porsi buat kamu semuanya. Tapi kamu geserin itu telur cotek. Halo, rugi gak? Ya rugi. Biarin aja telur aja, makan aja semuanya. Amin. Sedemikian juga dengan semua karunia yang Tuhan berikan. Ayo minta semuanya. Kalau Anda belum berbahasa lidah, belum berbahasa roh, minta Tuhan, kami agar aku bisa berdoa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Ayat 7, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, apa katanya, berdoa untuk orang-orang kudus. Berikan tepuk tangan. Siapa orang kudus ya Tuhan? Saya. Tapi boleh juga sih sekali-sekali memberikan pernyataan supaya semakin semangat saya khotbahnya. Haleluya.
Amin. Siapa orang kudusnya Tuhan? Saya. Nah. Haleluya. Amin. Amin. Nah kalau ada orang kudusnya Tuhan berarti lihat Anda spesial. Orang kudusnya Tuhan Anda diasingkan, dipisahkan dari konsep dunia yang menuju kepada kehancuran yang merupakan masa lalu kita. Amin. Amin. Sekarang dia udah pindahin kita. Kekudusannya tuh ada dalam hidup kita. Amin. Ini saya rindu semuanya dan nah sebagai orang kudus maka Roh Kudus ada di dalam kamu, maka Filipi 4 ayat 6 Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiran itu bukan diri kamu. Amin. Kekhawatiran itu dari sesuatu dari luar diri kamu yang ditawarkan kepada kamu. Tolong. Dulu waktu belum ada kebenaran hidup kita nggak bisa nolak tuh khawatir. Barin voice telat dikit aja, tenang, setiap invoice saudara on time. Tetapi ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jangan panik. Kembali lagi, relax saja. Bawa dengan ucapan syukur, doa kepada Tuhan. Lihat kondisinya, jika Anda perlu keuangan, Anda cari ayat-ayat yang memberikan kamu prosper untuk keuangan itu. Amin. Semua komplit di Alkitab. Saya kalau nggak punya duit kemana? Paling menghindar dikit, jalan deh tuh di apa namanya itu, di indoor. Kalau siang dikit indoor, kemana? Parkir di lote, kan di putaran dalam itu lote itu. Adem, sebenarnya jalan, ya renungin aja. Dan kau sumber segala kasih karunia, mampu mencukupkan sehingga aku berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan. Haleluya. Amin. Amin. Apa itu? Tuhan memberitakan berkat ke atas saya. Dalam lumbung-lumbung saya, dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Lihat, jalan masuk toilet, lihat bersih toilet. Kok orang lagi bersih toilet aja, hati tergerak. Roh Kudus beri, gue lagi perlu, beri. Cari Tuhan, jujur kasih aja dengan tulus hati, karena punya belas kasihan. Ternyata dia lebih susah hidupnya dari saya. Amin. Begitu dikasih, Allah Akbar, astagfirullah. Sering banget tuh. Itu kapan bersyukur dia kepada Tuhan? Kepada Tuhan, cuma dia belum tahu di jalannya aja. Sering aja lakukan. Anda nggak percaya? Kalau saya ke lot itu semua waiters kenal gue. Dan servisnya pasti baik. Ntar pelan-pelan aja dengerin. Yesus bikin siapa sih itu om itu? Pasti nyampe. Si Jeki itu pasti hamba Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu mendahului identitas kamu. Amin. Bilang masuk lagi, itu gue banget. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Security udah pada malu aja. Dulu mah hampir tiap bulan itu ada sunatan, undangan. Amin. Ada pernikahan, undangan terus rame undangan. Gue nggak pernah berhenti ngapain. Amin. Akhirnya apa sekarang? Jarang lagi itu undangan datang. Kenapa? Enggak juga. Dikasih, terus dia lihat perbuatan kita mendahului jati diri identitas kita. Amin.
Damai sejahtera lah. Lihat ini dasar. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati. Nggak boleh nggak sinkron ya. Ntar takutnya sakit sebab rohnya sehat. Kalau nggak sinkron jiwanya sakit. Nah oleh sebab itu harus sinkron. Jiwa harus tunduk dengan firman. Jiwa itu harus tunduk dengan roh yang membangkitkan dan menghidupkan kamu. Haleluya. Amin. Memang gak instan, tapi terus belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Dan itulah yang saya namakan konflik dengan Tuhan. Jangan kan sama yang sebelah konflik, sama Tuhan aja sering konflik, ya apa ya? Iya. Terus coba lihat, terus kamu konflik sama Tuhan, Tuhan gak mengasihi kamu? Tetap mengasihi. Kamu sering konflik sama Tuhan, dia gak setia dengan kamu? Kenapa kamu konflik sama pasangan kamu gak tetap mengasihi dan tetap setia? Dia nyawa, saya nggak punya pasangan, aman nggak kalau sorry Pak Firman. Iya kan? Nggak bisa. Karena waktu saya khotbah di sini, yang pertama Tuhan yang saya kasih, amin. Yang kedua siapa? Istri. Yang kedua yang ketiga siapa? Anak. Yang keempat Jemaat. keluarga besar. Yang kelima siapa? Saudara. Jemaat. Amin. Yang keenam siapa? Yang di luar sana. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Jika saya berdiri hanya mewakili buat Tuhan yang utama, sedangkan istri tidak. Kita hamba Tuhan boleh konflik, tapi harus cepat menyelesaikan. Amin. Amin. Beberapa tahun saya berkeluarga dengan istri, 20 tahun lebih. Banyakkan konfliknya atau banyak damai? Sampai tarik nafas tuh. Banyak konfliknya atau banyak damai? Banyak konflik. Tapi sampai hari ini tetap berjalan dalam damai sejahtera. Haleluya. Amin. Oke. Yang terakhir, saya tadinya mau bikin podcast, bikin studio di rumah. Kok sih nggak bisa ngomong? Ya udah, mendingan di sini aja kita, biar bisa siaran langsung. Iya. Makanya rapi-rapi ntar kalau studio disiarin itu keren gitu. Ini bermain pakai Playstore, di luar juga. Ya nanti bawa ready shoot apa di cutting gitu, diedit ya, cek silakan sampai ya bisa jadi berkat semua. Yang rapi ya ntar kalau sini. Amin. Soalnya yang merah solo tuh dia kalau pakai nggak pernah pakai jas, kalau di sini lah ya juga dia ingetin lagi. Kenapa? Pakai pakaiannya sebetulnya untuk menghormati saudara, bukan buat nampak, nggak perlu nampak, udah keren. Lihat dong. Yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3, 2, 1. Tetaplah berdoa. Berikan tepuk tangan. Amin. Haleluya. Istilah doa itu keren. Ada push, dorong. Push itu pray until something. Push. Oh ini pendeta apa? Kirain cuma pray until something happen. Artinya berdoa sampai terjadi perubahan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu telah aku sampaikan kepada seluruh jemaat dan umat-Mu. Terima kasih untuk mengajar kami untuk berkomunikasi. Engkau adalah komunikator yang luar biasa.
Kau selalu memberikan telinga kepada kami, dan selain itu Kau selalu senantiasa berbicara kepada kami. Dan kasih serta setiamu gak akan pernah meninggalkan kami, karena itu merupakan jati diri dan identitasmu ya Bapa. Dan biarlah itu semua juga menjadi bagian dalam hidup kami, sebab rohmu, firmanmu, nama yang ajaib Yesus Tuhan ada di dalam setiap kehidupan. Berikan kami telinga yang mendengar, berikan juga kemampuan kami Tuhan untuk mengerti dan mengetahui apa yang merupakan kehendak Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Berdoa Tuhan. Haleluya. Apa yang Kau nyatakan kepadaku dan apa yang aku ketahui, Amin. Kau lepaskan kepada umat. Amin. Haleluya. Sehingga apa yang aku ketahui, apa yang aku dapatkan daripada itu bagian semua kekasih Tuhan yang ada di tempat. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau mulia, Kau senantiasa memberikan hati dan telingamu kepada kami semua. Matamu senantiasa tertuju kepada setiap kami. Lembutkan hati kami, berikan kerendahan hati bagi kami untuk mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan bisa berbicara melalui apapun juga, tapi kami mau Tuhan Engkau berbicara secara spesifik, secara pribadi, yang kami terima pewahyuan langsung dari Tuhan, sebab itu memungkinkan bagi kami, sehingga itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami miliki di surga, dan hanya Engkau yang kami ingin. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Dan kita akan menyudahi peribadahan kami. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah. Terima kasih juga atas pasukan doa yang terus terancakan dan pelihara bagi kami semua di tempat ini. Apa yang kami kerjakan kiranya Tuhan juga sendirilah yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan jika nanti malam kami saat tidur teduh dalam hadirat Tuhan, mimpi buruk, tekanan yang jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Waktu kami tidur, organ-organ tubuh kami kembali Tuhan kuatkan. Sehingga pada pagi hari kami bangun dan tekun serta menikmati anugerah Tuhan. Kasih Tuhan kembali dengan damai sejahtera dalam sementara mati dan berikan kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyaring kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan berkat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di arah kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin.